mengizinkan Pak Tua itu untuk istirahat. Istirahat untuk selama-lamanya. Pemanah, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Ayo. Ayo, lepaskan pada kalian. Siapa kamu? Kau memang tidak punya peri kemanusiaan. Lepaskan pada kalian. Bunuh orang itu. Kurang ngajar. Hei, apa kalian tidak lihat? Ayo serang. Kami lagi turun. Ya. Ayo. Aku Gisik Saloko. Hancurlah. Kuburlah aku dengan seluruh kekayaanku. Gua ini akan bunuh. Kita akan tempat ini. Ayo, cepat. Cepat, tinggalkan tempat ini. Bagaimana, Tuan? Apa yang dikatakan oleh cermin sihir, Tuan? Yang mulia Singamharuta Raja Samuka. Kabar paling penting yang bisa ditangkap cermin sihir saya adalah tentang diangkatnya Kuala sebagai pendeganya para pendega di Sawopitu yang mulia. Itu bagus, Tuan. Dan ada kabar yang penting lagi. Sampai sekarang, Sawopitu belum memutuskan siapa yang akan menjadi raja yang mulia. Ya, bagus, Tuan Banu. Berarti ada dua peluang yang akan bisa kita capai yang mulia. Ya, merebut keris Ilat Nogo dan menguasai Sawopitu yang belum ada pimpinan, Tuan Banu. Ya kan? Aja, benar sekali yang mulia. Itu yang saya maksud. Kalau memang begitu, kita serang saja Sawopitu. Calue, menyerang Sawopitu itu mudah. Tapi merebut keris Ilat Nogo dari Kuala tidak mudah. Kita sudah punya pengalaman tentang itu. Lalu bagaimana kita bisa menguasai kembali Sawopitu dan merebut kembali Ilat Nogo kalau Ramanda Prabu menjadi ragu begitu? Kelihatannya jangan dengan kekuatan. Dengan akal? Ya, dengan akal. Dengan malih rupa Ramanda Prabu? Ya, dengan malih rupa.
membut jamu. Saya tahu Sang Prabu. Apa, Bopo? Begini. Bopo akan jadi Prabu Angling Dharma, dan kalian akan jadi Patih Batik Madrim dan Senopati Dharmayuda. Atau bisa juga Bopo jadi Prabu Angling Dharma, dan kalian jadi Pangeran Angling Kusuma, dan Nurwenda atau Ramajagandhi. Bagaimana? Saya tahu, Bopo. Kita akan bisa masuk ke Sawopitu dan menjadi tamu agung yang akan sangat mereka hormati. Kalau memang rencana itu disetujui, jangan khawatir Sang Prabu. Aku dan Ki Payung Sarogo yang akan menjadi Senopati Dharmayuda dan Rikmaseta, atau menjadi Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda yang akan membawa pasukan. Bagus. Ya, bagus. Saya setuju dengan usulmu itu, Ki Sardulu Yudo. Kalau begitu, semoga berhasil. Jangan khawatir. Kali ini kita pasti berhasil. Pejarupa, Iya, Yang Mulia. bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Saya, Balapati, Tandulatu, Tandu Teja, dan 5 pendekar siap berangkat, Yang Mulia. Dan juga para prajurit yang sudah siaga di luar sana. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang. Agar kedatangan kita ke Sawopitu tidak didahului oleh yang lain. Baik, Yang Mulia. Ayo. Ini ular apa, Padma? Ini ular biasa, bukan ular jadi-jadian. Oh, ya sudah. Ayo kita bangunkan mereka dan tinggalkan tempat ini. Kanda Madrim, Ya, Dinda Prabu. ini sudah hari ke-7 Kuala di Sawopitu. Apakah tidak ada kabar? Kenapa Dinda bicara begitu? Kuala orang baru. Iya, Kuala memang orang baru. Pandega Agul baru. Yang langsung mendapat kepercayaan penuh dari negeri yang belum ditentukan siapa rajanya. Itu yang Dinda maksud. Iya. Kalau melihat latar belakangnya, bahwa Kuala adalah anak keturunan Begawan, saya kira kita tidak perlu meragukan lagi kebersihan hati Kuala, Dinda Prabu. Maaf, Nanda Prabu. Biar bagaimanapun, kita harus waspada. Dan kita harus selalu mengikuti perkembangan. Sawopitu kan baru mau kembali ditegakkan. Sedangkan Pangeran Sepuh sedang sibuk menggodok kedua putranya. Dan jabatan Kewala sebagai Pandega Agul, Pandeganing para Pandega Sawopitu. Ini jabatan yang sangat strategis. Saya khawatir, Nanda Prabu. Ini akan membuat Kawala jadi lupa diri dan mabuk kepayang. Iya. Pinis Purik Maseta benar. Saya mengerti. Satu lagi, Nanda Prabu. Kawala kan punya senjata andalan. Tombak yang selalu dipegang dan tidak pernah lepas dari tangannya. Ini kan sangat berbahaya. Karena apabila hawa nafsu, ambisi, emosi, serta jabatan dan kepercayaan yang begitu luas yang Nanda Prabu berikan kepada Kawala, ini yang saya khawatirkan akan membuat Kawala jadi lupa diri dan akan memicu keserakahan secara tiba-tiba terhadap diri Kuala. Jadi kita harus hati-hati. Iya kan? Iya, Pinispu benar. Saran Pinispu? Untuk itu, Nanda Prabu, utus saya ke Sawopitu atau siapa saja untuk melihat perkembangan yang terjadi di sana. Bagaimana? Ya, Kanda setuju.
Itu namanya sedia payung sebelum hujan. Bagaimana kalau kita utus Nanda dan Ruwenda, Tumenggung Prawaskara dan Tumenggung Katiwanda, Dinda Prabu? Sebab memang merekalah yang selama ini kita serai tanggung jawab keamanan Sohop itu. Iya. Iya. Saya kira itulah yang harus kita lakukan.
Bopo. 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 Gendrawani, Maafkan saya, Bopo. inilah kalau salah memberi nama. Salah memberi nama siapa, Bopo? Salah memberi nama kamu. Gendrawani. Gendro sama dengan ribut atau berantem. Wani berani. Jadi Gendrawani atau Gendrowani artinya yang berani ribut, berani berantem. Maksud Bopo? Kamu itu berani ribut. Jelas-jelas Bopo sedang berkonsentrasi. Sedang memusatkan pikiran, kamu ganggu. Bopo marah. Tuh kan? Kamu malah yang marah. Saya tidak marah, Bopo. Saya cuma bertanya. Mana mungkin Bopo marah sama kamu? Bisa ribut nanti. Nah, begitu, Bopo. Kamu. Ada apa? Salahkah saya kalau saya ingin mengetahui keadaan Sawopitu dan koala yang ada di sana, Bopo? Iya. Kamu benar, Gendrawani. Kita harus berangkat ke Sawopitu sekarang. Kenapa, Bopo? Karena menurut Kembang Setaman, dalam 1 atau 2 hari ini akan terjadi keributan di sana. Apa salahnya kalau kita nimbrung? Siapa tahu Ilat Nogo bisa kita rebut. Iya, Bopo. Saya setuju. Baiklah, Bopo. Kalau begitu saya akan memerintahkan Jaga Lalugoro dan anak buahnya. Saya mohon pamit, Bopo. Bagaimana keadaannya? Masih tetap tidur nih. Iya. Coba kulihat. Garudento dan kamu Guradento. Setelah aku buat Sudawirat tidur 7 hari 7 malam, kini saatnya aku sedot ilmu rengkah gunung yang ada dalam dirinya untuk kumasukkan ke dalam kekuatanku. Iya, Nyi. Bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi segala kemungkinan. Sebab walaupun Sudawirat sudah sangat lemah, tapi bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kami mengerti, Nyi. Kami mengerti, Nyi. Dengar para pengawal. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kalau sampai Sudawirat lepas? Kami tahu, Kang. Maafkan aku, Sudawirat. Tongkat sihir, sedot rengkah gunungnya. Hai, apa ini? Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa kamu terbangun? Hai, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kilatan sihir, pindahkan aji rengkah gunung ke dalam nafas dan jiwaku. Kurang ajar. Ternyata kamu mau sedang paksa rengkah gunung dariku. Tidak akan bisa. Tidak akan mungkin. Lepaskan. Nijanto, Iya, Terima kasih, Nijantur. hei, kenapa kamu ikut campur? Tentu saja ikut campur. Siapapun penyihir bekas muridku akan kuhajar habis-habisan. Kalau dia menyalahgunakan ilmunya yang telah kuberikan padanya. Bunuh dia!
jurusmu adalah ajaranku. Masih ada jurus andalanmu, ah? Sudah selesai. Terima kasih, Sudah Wirat telah membantu Nyi Jantur. Oh, tidak. Saya kira saya yang harus berterima kasih pada Nyi Jantur karena Nyi Jantur telah menolong saya. Sudah. Kita anggap impas. Nyi Jantur membantu Sudah Wirat. Sudah Wirat membantu Nyi Jantur menemukan murid yang bandel karena menyalahgunakan sihirnya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oh ya, kenapa Nyi Jantur bisa tahu kalau saya ada di sini? Kenapa tanya seperti itu? Nyi Jantur kan pandai melacak. Sekarang tanya saja yang lain, ya. Kalau begitu, di mana Lokahita Priyamitra dan Padmasari? Inilah pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Kenapa, Nyi? Saya tidak menemukan mereka. Padahal saya ditugaskan oleh Gusti Prabu untuk mencari mereka. Yang katanya mereka mencari kamu, Wirat. Kalau begitu, mereka pasti mencari saya, Nyi. Kalau begitu, sekarang kita gantian. Kita cari mereka. Ya. Itu naganya, Nyi. Tenang, Wirat, tenang. Ini urusan Nyi Jantur. Naga apa yang tadi itu, Nyi? Naga sihir. Penyihirnya ada di bawah sana. Itu rombongan Kendrawani, Nyi. Iya. Mereka tahu kalau kita ada di sini, makanya mereka berusaha menghalangi kita. Mau kemana mereka? Kita
ikuti saja. Celaka, Bopo. Kelihatannya Nyi Jantur tahu kalau naga itu naga sihir kita, Bopo. Sudahlah, pura-pura tidak tahu saja. Iya, tapi Nyi Jantur jadi mengikuti kita, Bopo. Iya, sudah. Lihat saja ke depan. Nanti rombonganmu bingung kalau kamu bingung tidak karuan begitu. Ya. Ayo, terus maju. Kita akan istirahat setelah sampai di perbatasan. Yang mulia, lihat yang mulia. Kenapa kita harus selalu bertemu Nyi Jantur, ha? Nyi Jantur itu patroli udara Malapati, adik Prabu. Saya kira tidak aneh kalau kita bertemu dengannya. Tapi saya tidak suka bertemu Nyi Jantur, Tuan Bahadur. Nanti rencana kita bisa berantakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita singkirkan Nyi Jantur agar tidak menjadi penghalang untuk kita? Kalau Tuan mau, saya bisa menyingkirkan mereka dengan angin beliung saya yang mulia. Sampai ke Laut Cina. Kenapa tidak Tuan lakukan? Singkirkan jauh-jauh. Baik, yang mulia. Permisi. Beliau sihir! Kirim mereka ke Laut Cina! Sepertinya saya mendengar suara angin menderu, Nyi. Iya. Sepertinya aku juga mendengar begitu. Rupanya itu dia. Rupanya kita terlambat mengetahuinya, Wira. Kurang ajar. Mau dibawa kemana kita ini? Ayo lawan, Nyi. Ayo cepat lawan dengan sihirmu. Jangan khawatir, yang mulia. Kita tidak akan bertemu lagi dengan Nyi Jantur. Benar begitu, Tuan Bahadur. Ya, setidaknya untuk waktu yang cukup lama, yang mulia. Lihat tadi Prabu sana. Mereka lagi. Gendrawani dan Soca Cendawa. Saya bosan bertemu dengan mereka. Tuan Bahadur, kita sikat saja mereka. Supaya jangan mengganggu kita. Sikat, boleh-boleh saja, Adik Prabu. Tapi lihat, siapa yang datang? Sekarang. Kenapa berhenti di sini, Yang Mulia? Perjalanan kita masih jauh. Aku tidak mau orang-orang Pusrangin mengetahui mau kemana kita. Dia melihat kita, Yang Mulia. Yang Mulia, Singa Maruta di atas, Yang Mulia. Kelihatannya Sengkang Baplang tahu kalau kita mengawasinya, Tuan. Ya, kelihatannya begitu, Yang Mulia. Arahkan perhatian Sengkang Baplang ke rombongan Gendrawani. Cepat! Bukan hanya mengarahkan. Saya akan coba mengadu domba mereka. Ya, Tuan Bahadur, bagaimana caranya mengadu mereka? Tentu saja dengan sihir, Tuan. Dengan sihir. Kita lihat saja. Tongkat sihir. Obrak-abrik rombongan Sengkang Baplang. Tapi ini, lakukan seakan-akan dari tongkat sihir Gendrawani. Aja. Bopo lihat, Bopo.
Lihat, Bopo. Mereka masih di tempat tadi, Encarupan. Masih, Yang Mulia. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Awas, minggir! Kurang ajar kamu Kendrawani. Sengkang Baplang pasti marah, Bopo. Dia pasti menuduh saya sebagai pelakunya, Bopo. Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Ini memang apes kita, Gendrawani. Kalau memang Sengkang Baplang mau mendengar penjelasan kita jelaskan saja. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Bopo tidak tahu siapa kira-kira yang mengerjai kita, Bopo. Kamu cari perkara saja, Cendawa. Nanti dulu, Sengkang Baplang. Dengar penjelasan saya. Tidak perlu penjelasan. Bopo! Halo, Goro. Kenapa diam saja? Maju dan serang Sengkang Baplang. Ayo maju! Bopo tidak apa-apa? Tidak apa. Bopo! Bopo! Bopo tidak apa-apa kan? Bopo tidak apa-apa. Bopo tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Cepat bantu yang Iya, Bopo. Ayo Kendrawani, kenapa kamu diam? Ayo kalian maju berdua. Hitinan Sewu! Bopo, Nyi Ratu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Gendrawani, tinggalkan tempat ini. Baik, Bopo. Mari. Mundur semua, tinggalkan tempat ini. Pilihan satu bisa tidak. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Baik, Yang Mulia. Bagaimana Yang Mulia? Tuan Singamandala hebat. Lumayan kan hasilnya? Ya? Berarti
Saingan kita sudah berkurang satu, Tuan. Ayo lanjutkan. Calo, Ayo. Nanda mengemukakan hal ini karena Nanda tidak ingin hubungan Nanda dengan Dinda Jayalantar yang sangat baik selama ini menjadi berubah gara-gara Singgasana, Romo. Yang Romo ingin ketahui, apa benar adikmu Jayalantar kasakusuk dengan Kewala untuk mendukung penobatannya menjadi raja? Pandega yang tahu persis, Romo, tentang pembicaraan mereka. Benarkah itu, Pandega? Benar, Gusti. Ceritakan dengan gamblang. Ayo, Pandega, jangan takut. Ceritakan. Pangeran Sepuh tidak akan marah. Ceritakan dengan jujur. Agar aku tahu perkembangan anakku di luar sana seperti apa. Terus terang saja, Gusti. Putra Jengandiko Raden Jayalantar sangat menginginkan Singgasana Saupitu. Itu terungkap dalam percakapannya dengan Pandega Agul Kuala yang secara tidak sengaja saya dengar. Apa jawab Kuala? Dengar baik-baik, Kakang Kuala. Kalau Kakang dan para Pandega Saupitu mau mendukungku, maka Singgasana pasti bisa kita rebut. Dan kalau kemudian aku bertahta, maka Kakanglah yang akan menjadi batik madrimnya Saupitu. Bagaimana, Kakang? Pandega Agul Kuala tidak langsung menjawab, Gusti. Tidak langsung menjawab? Benar. Tapi tawaran Raden Jayalantar telah membuatnya berubah. Ayo, siapa lagi yang berani? Siapa lagi yang maju? Silahkan, siapa yang mau uji tanding denganku? Ingat, Kakang Kuala. Tugas Kakang melatih, bukan pamer kekuatan. Pandega, jangan pernah berbicara seperti itu di depan prajurit. Itu akan melorotkan wibawaku. Ingat, Pandega. Aku adalah Pandeganing dari seluruh Pandega Saupitu. Kamu dan kamu semua harus tunduk pada perintahku. Mengerti? Kalau begitu Kuala berubah. Kasinggihan Dawu. Dan yang membuat Kuala berubah adalah putraku sendiri, Jayalantar. Dan yang merubah Jayalantar adalah tahta Saupitu. Ini yang aku takutkan, Jayalamat. Tidak perlu takut, Romo. Nanda bersedia kembali mundur ke Ukir Ketewu. Kalau memang Rayi Jayalantar menginginkan Saupitu. Yang Nanda katakan sekarang sama seperti yang Romo katakan dulu pada eyangmu. Ketika eyangmu Suwargi Jaya Andika bingung menghadapi rongrongan pamanmu, Prabu Jayadipa.
yang merasa lebih berhak menduduki tahta daripada romomu ini. Saat itu, kenapa Romo mengalah dan menyerahkan tahta? Pertimbangannya sama. Demi persaudaraan. Maka dari itu, Romo, agar Sao Pitu kembali jaya, mohon berikan singgasana dan tahta kepada Rai Jayalantar. Nanda bersedia kembali ke Ukir Ketewu, Romo. Tapi adikmu Jayalantar masih banyak kekurangan, Jayalama. Adikmu masih begitu... Ampun, Gusti. Ada apa? Gusti Prabu Anglingdarma menunggu di balai peranginan, Gusti. Gusti Prabu Anglingdarma menunggu di balai peranginan? Benar, Gusti. Ini aneh. Kenapa tiba-tiba Gusti Prabu Anglingdarma datang ke Sao Pitu? Pasti ada sesuatu yang penting. Kelihatannya ada yang tidak beres, Raden. Saya mau cari Kuala. Rai Prabu. Iya, maafkan saya, Pangeran Sepuh. Kalau terpaksa tempat yang semilir ini, saya pilih untuk menemui Pangeran Sepuh. Oh, tidak mengapa, Rai Prabu. Tapi ada apa ini? Mengapa Rai Prabu hanya datang bersama para putro? Tidak. Saya datang bersama Tumenggung Prabaskara dan Katiwanda. Mereka ada di sana. Kenapa jadi begini? Ada apa, Rai Prabu? Gusti Prabu Anglingdarma. Panggil putra-putramu, Pangeran Sepuh. Atau kau mati sendiri karena panah-panah mereka. Kenapa ini? Kenapa Gusti Prabu Anglingdarma menjadi begitu? Ada apa? Itu Anglingdarma palsu, adikku. Cepat bertindak sebelum terlambat. Gunakan tombakmu, adik Kuala. Iya, Kang. Iya, akan kugunakan. Kakang. Bicara sama siapa, Kang? Jangan ikut campur. Biar urusan ini kuselesaikan sendiri. Hei, bagaimana Pangeran Sepuh? Mau mati sendiri? Atau mati bersama Jayalamat dan Jayalantar anakmu? Kau pasti bukan Prabu Anglingdarma. Kau pasti... Lepaskan panah! Bunuh dia! Kuala. Gusti Pangeran, biar kuselesaikan sendiri. Baik. Jangan ikut campur, Raden. Biar Kuala yang selesaikan sendiri.
Baik, Bopo. Kuala. Kuala, kau hebat. Gusti, hari ini benar-benar kau buktikan kehebatanmu, Kuala. Terima kasih, Gusti. Ada yang ingin kubicarakan. Ayo ke saya. Ngesahkan dagu, Gusti. Berkurang satu lagi saingan kita, Tuan Badur. Benar ya, mulia. Benar sekali ya. Sayang, kita cuma jadi penonton, Adi Prabu. Seharusnya langsung menyerang. Langsung menyerang bagaimana, Kakang Singamandala? Apalagi kalau tidak merebut Ilat Nogo. Kita tidak mungkin merebut keris Ilat Nogo dalam keadaan terbuka dan sedang digunakan, Kakang Singamandala. Itu sama saja malapetaka. Sabar, Tuan. Dua-duanya benar. Tuan Singamandala benar, Tuan Singamaruta juga benar. Kita memang harus merebut Ilat Nogo yang ternyata menjadi mata tombak Kuala. Tapi buru-buru itu salah, Tuan. Tidak buru-buru juga salah, Tuan Singamaruta. Ya harus dengan akal, Tuan Badur. Dengan akal. Dengan akal ya. Sekaranglah saatnya. Sihir Tuan Bahadur yang bicara. Ya, sihir memang harus bicara. Tapi sebelum sihir bicara, akal yang harus bicara dulu. Sebab sihir hanya alat, hanya sarana. Saat kita berdebat, Sengkang Baplang sudah berada di depan gerbang Saup itu. Lihat. Maju! Ada musuh! Aku tidak ada urusan dengan kalian. Aku mencari Kuala. Lepaskan panah! Kuala, keluar kamu! Ayo keluar, Kuala! Maju! Kuala, ayo hadapi saya, Sengkang Baplang. Kitiran Sewu! Pecahan batu bintang! Hujanlah! Bangun, Kuala. Haruskah aku yang membangunkanmu, ha? Gunakan Ilat Nogo, Adik Kuala. Adi tidak akan mampu melawan pecahan batu bintang kalau Ilat Nogo tidak Adi gunakan. Baik.
Batu Bintang. Yang mulia, minggir! Kurang ajar!